Tidak. Tidak. Sini Jo kasih tahu ceritanya gimana. Berkat dua tempat ini, Hau Patani dan sekarang Huki. Menu yang aku gak suka, sekarang malah jadi favorit. Yes, bebek dan ikan. Belajar olah rasa sampai jadi kenangan baru. Huki yang berlokasi di Jalan Taman Cibenying dan yang paling ditunggu, main langsung ke dapurnya. Beneran. Kak, ini apa? Nah, ini tuh bebek. Jadi kita kan si bebek itu prosesnya kita harus digantung dulu, diangin-angin lah. Jadi ini diangin-anginnya kurang lebih 12 jaman. Jadi ini kita prepare yang untuk hari besok. Besok ini betul. Tuh. Ini yang bebek besok. yang oranye. Ini ya? bebek yang oranye, betul. Yang ini ayam. Itu yang ayam. Gitu. Ini kenapa warnanya bisa coklat tuh? Sebelumnya kita marinasi dulu, terus di bleaching lah ya, diwarnain gitu. Kaget loh. Ini hati-hati loh. Ini tapi dia emang sengaja, ini bumbunya tuh menetes gitu. Betul, ya emang. Betul. Iya, jadi karena kan harus sampai dry. Iya, harus dry. Jadi luarnya dry, tapi kan kayak ngebalut inilah. Jadi si lemak itu biar nggak turun banyak gitu. Jadi kan biar kering. Jadi pas dibakar juga nanti crispy. Sayang loh. Nggak apa-apa, aman. Sayang loh. Tetesannya tuh kalau, ayo netes dong. Lucu loh, baru tahu aku lihat tuh beginian. Iya. Karena kalau udah dry banget yang tadi di depan ya. Betul. Itu yang udah dimasak ya. Itu yang udah dimasak, betul. Berarti ini posisinya setengah mateng atau mentah? Enggak, mentah ini. Oke, yang mateng ya. Enggak, mentah ini. Karena makanya udah dimarinasi ya. Ini kan kering tuh. Ini udah kena angin. Ini sekarang Kang lagi mau nyiapin apa? Ini kita lagi bikin nila steam. Nila steam juga salah satu andalannya di Hoki lah ya. Ini favorit aku. Favorit ya? Favorit kita. Silahkan kalau Oke. mau di-shoot. Ini nilanya. Jadi kenapa kita pakai nila? Sebetulnya kan kita banyak ya ikan pilihan banyak. Itu, betul. aku tuh kayak misalnya kalau ayam makan ya udah ayam kampung, negeri, pejantan. Betul. That's it lah, Ya. broiler lah yang standar. Nah, kalau ikan tuh kan banyak macam. Betul. Kenapa family memilih si nila? Dan kan nila itu yang setahu aku yang kalau di pasar mah seringnya nila itu kulitnya sisiknya hitam gini loh. Iya, betul. Ini bule. Jadi kan ya kita notabene tinggal di Bandung gitu ya. Kalau misalkan memang mau kita pakai menggunakan ikan air laut, otomatis kan kita bukan susah sih ya. Mungkin cost-nya jauh lebih mahal gitu. Jadi berpengaruh juga terhadap HPP gitu kan. Kita mau ngejual berapa? Kita kan juga bukan restoran besar loh gitu. Makanya kita sebisa mungkin menggunakan bahan baku yang ada, tapi kualitasnya kita tetap bagus gitu. Biasanya sih kalau untuk penentuan bahan baku kayak ikan aja. Ikan kalau yang gimana ikan itu hidup sebetulnya. Kalau misalkan ikan itu hidup di kolam dengan sirkulasinya yang jelek. Ya? Iya. Makanya kenapa suka ada bau lumpur teh itu karena si ikannya itu sendiri hidupnya kan hanya di situ-situ aja di kolam. Di kolam itu tanpa ada sirkulasi air yang bagus. Ngaruh ke kualitas daging. Berarti ikan tuh kayak wagyu sekali. Ya, sama aja yang namanya juga makhluk hidup ya. Iya sih. Fakta menarik. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga tingkat stres menentukan seberapa besar kualitas kita. Hewan pun harus loh diperlakukan dengan baik untuk hasilkan kualitas menu yang baik. Kita juga sama kan? Kalau lagi stres, malah susah buat ngapa-ngapain. Udah malam mah, enaknya dari tadi kita udah main ke dapurnya, udah ngobrol juga.
sama beliau di samping. Jadi sebenarnya udah record. Aku tuh emang udah cukup beberapa kali kesini ya Kang Pam. Iya, ya. betul Teh Cio. Aku sebenarnya suka sebel sama Kang Pam soalnya kalau main kesini nggak boleh bayar. Kesel, makanya sekarang saya on. Tapi beneran bukan karena itu, tapi jadi kita awal tuh aku tuh nggak suka ikan Kang. Iya. Nggak suka ikan dalam bentuk artian bentuk bebek kurang suka, terus ikan kurang suka. Tapi sama ketika aku main ke sini kok habis ya. Dan soalnya kenapa hari ini kita yang di spesial Ramadan aku pengen ngobrol sama Kang Pam. Beliau ini adalah kita, oh ya by the way kita ada di Huki. Iya. Huki ini lokasinya untuk saat ini di Taman Cibenying. Betul. Dan beliau di samping saya adalah sosok di balik menu makanan yang tadi udah kita kasih lihat. Banyak banget, nggak nyangka udah ngomong ke Budara, menunya cuman Budar gini aja. Dikasih sama Kang Pam segini banyak, Masya Allah. Dan mohon maaf tadi kita selama proses syuting ngilder. Jadi kita emang sering ngobrol ya Kang Pam. Iya betul Teh Cio. Dan ternyata aku pun baru nggak kalau ternyata Kang Pam ini basicnya nggak ada sekolah kitchen sama sekali. Iya betul. Beneran pecinta kuliner. Betul. Yang ternyata bisa ngasih rasa yang flavorful kayak gini. Ini bisa dibilang itu Chinese food ya? Atau? Iya sih ya, kalau di kita kayaknya bisa dibilang untuk makanan hoki itu adalah makanan Chinese food ya. Cuman kan kayak bebek packing, terus ayam roasted yang kayak gitu, itu lebih sebetulnya makanannya berasalnya dari Hong Kong sebetulnya. Bebek packing gitu kan itu datangnya dari sana kan. Yes, I see. Dari Hong Kong gitu. Jadi aku awalnya tuh pengen awalnya sih sebetulnya yang di highlightnya itu bebek packing yang kayak yang tadi kita proses ya. Betul. Yang tadi aku ambar ke sundul ya. Betul. Ayam roastednya sama ayam rebus jahe kan. Itu yang common lah kalau misalkan di rumah makan Chinese food, tapi kan yes. kebanyakan di kita non halal ya. Kalau misalkan ada yang menampilkan makanan yang seperti itu, makanya saya pengen waktu itu pas lagi ngebikin hoki, ya kalaupun memang ada gitu bebek packing kayak gitu ya masih halal ya. Betul, satu itu yang halal gitu. Terus kalau enggak ya kita mesti ke restoran Chinese dengan harga ya lumayan gitu ya. Iya banget. Ya gitulah gitu kita kan. Kita tahu beberapa brand yang baru lihat harganya aja udah mohon maaf. Mungkin bukan marketnya saya mungkin ya. Betul. Ya itu gitu. Kita pengen menjangkau hoki itu pengen menjangkau semua orang bisa makan loh. Yes, gitu. benar. Seperti itu gitu. Jadi kita juga pengen menampilkan ya kita juga bisa menampilkan makanan yang kayak makanan-makanan di resto gitu. Resto mall loh. Resto mall iya. Modelnya kayak gitu. Tapi even looknya pun seksinya sama ya, lebih seksi malah. Tadi kita lihat yang digantung, terus pas beres di roastednya, pas tadi kan kita lihat proses ngangkat banget. Wah gila sih, itu kayak luarnya tuh garing. Tadi juga udah kita shoot, luarnya garing, dalamnya bisa moist kayak gitu. Iya, makanya itu dari sebetulnya proses ya. Kita balik lagi ke yang pertama itu yang jadi yang harus kita garis bawahi di dalam makanan itu. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku dan juga yang kedua adalah proses. Yes. Kalau misalkan memang kita pemilihan bahan bakunya oke, prosesnya oke, insya Allah lah makanan juga dijamin gitu hasilnya ya gimana sih, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Kayak gitu Teh Cio. Tapi salah satunya juga menu si ikan ini nih. Betul. Kan awal tuh aku nyobain ketika Huki buka, yang pertama aku coba adalah satu bubur, terus noodle-nya, terus sama hainannya. Betul. Definitely itu adalah the first hainan yang aku suka. Betul. Karena rasa si garlicnya, mix kaldunya itu enak banget. Iya. Dan ketika kemarin dibuka malam itu, dikenalin lah sama si vegan tofu sama ikan. Top of mind aku tuh si Hook itu spesial emang jualan yang bebek packing, bebek yang roasted, ayam roasted, terus ini bikin menu steam kok bisa enak kayak gini. Biasanya kalau rasanya ikan tuh kan bau apa sih? Bau tanah. Betul, ya. Nah ini bisa nggak gini, dan even kita nanti sekalian Kang Pam jawab ya. Oke. Bebeknya nggak hanyir. Bebek riskan lah Kang Pam. Betul. Proses masak tuh nggak bisa. Betul. Aku nggak paham ya cara masaknya. Cuman ada beberapa kalau aku makan bebek, hanyir. Terus kulitnya tuh yang gajinya tuh yang banyak lemaknya. Betul. Tapi pas kita lihat ke sini,
Satu, bebeknya nggak hancur, malah kulitnya crunchy, betul. ditabur sama tadi soy itu, betul. Dan si ikannya ya nggak ada aroma, nggak bau tanah ya. Oke, sekarang kita ke bebek. Oke. Tadi kan mungkin udah di shoot juga ya. Oh di iya, belakang. yang si 12 jam Betul, itu ya. itu jadi selain nurunin Itu emang harus begitu ya? iya. Oh. Kalau mau hasilnya yang perfect gitu. Rasanya di dalamnya tetap juicy, terus Jadi emang dibiarkan si lemaknya turun kan iya, tadi tuh ya? Iya, terus jadi juga di dalam itu kan kita udah ada bumbu marinasi di dalam perutnya itu. Iya. Nah, otomatis kan itu juga mempengaruhi. Kenapa dalamnya juga masih tetap enak ya, nggak Betul. bau hanyir ya? Betul. Karena dalamnya di dalamnya udah ada bumbu marinasinya bukan marinasi. cuma di luar, Tapi di dalam juga. Betul. Oh, that's why. Yang Gitu. emang bebek tuh kalau outputnya warnanya selalu seksi kayak gini ya? Sebetulnya sih Kalau kalau gimana bumbu marinasinya? gimana bumbu tergantung si resto yang mau menjual si bebek itu gitu. Karena gini kan untuk ngewarna bikin nge-bleaching warna si ayam atau bebek itu kan memang ada bumbu-bumbu tersendiri. Kayak misalkan si ayam mau diwarnain supaya coklat kan itu biasanya pakai dark soy gitu. Nah, kalau misalkan si bebek ini memang ada khusus pewarna khusus memang untuk si bebek itu gitu. Dan pewarnanya bukan pewarna si pewarna makanan yang biasa. Dan kita juga itu import dari Hong Kong. Tapi khusus karena aku selama kalau keliling ya kan suka kita nemu yang merah banget. Merah yang kayak merah cabai gitu ya. Sampai ke bakminya juga ikut merah. bleber gitu. Nah, dia mah enggak stay in gold orange-nya ini. Iya. Emang begitu ya? Memang begitu. Makanya kenapa kita sedemikian rupa kita itu pengen seperti ada yang di tempat asalnya gitu. I see. Jadi waktu itu saya coba cari tahu gimana prosesnya, gimana pakai bahan baku apa aja yang harus dipakai untuk mengolah si bebek ini gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat, dan memang pewarnanya juga kita spesial lah khusus kalau yang untuk bebek gitu. Even si aroma garlicnya juga, temen aku tuh ada yang nggak suka bawang ya. Betul. Dia makan ini, bahkan si bawangnya ya dia makan aja lahap. Betul. Bisa gitu ya. Nah, sekarang perkara ikan nih. Setahu kita ikan aku tuh kalau makan ikan harus kalau digoreng dulu terus dibakar sampai garing aja, apa hilang. Ini basah. Iya. Tapi bisa fresh. Bisa fresh. Apakah kita harus timur ke barat untuk menemukan ikan ini? Enggak, semua nggak usah semua juga sebetulnya pemilihan ikannya sama, jenisnya ikan nila merah. Cuman balik lagi ke proses si bumbu gitu, si bumbu, tadi cara masaknya gitu. Jadi ternyata diselipin si jahenya. Tapi kok bisa si jahe kan kadang jahe untuk beberapa orang kurang suka bau pedasnya. Karena kan kita jahenya itu bukan disatuin dengan bumbu gitu. Jadi kita cuma ditabur di atas itu, jadi yang keluar cuma aromanya aja, rasa pedasnya juga nggak akan ikut. Even tadi si mulai naburin soynya pun akhir ya. Jadi even si soynya pun nggak ngeganggu rasa si. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan ikan kan makanya di steam itu kita kata di Teh Jo lihat begitu si ikan di steam dulu baru disiram kan. Nah, jadi supaya tahu nih si rasa ikannya itu kayak gimana, si umami ikannya. Nggak ganggu ya? Nggak ganggu gitu. Nggak didominan sama soynya, tapi jadinya ngeblend ya? Ngeblend, ya. Gitu, I see. Nah, begitu. Yang nextnya ini yang aku suka, ini kayaknya kalau teman-teman di Instagram nggak bosen, aku suka posting story si tofu ini, vegan tofu. Vegan tofu. Kenapa? Kayak aku mah nggak tahu ya, ini penemuan vegan tofu dari mana, dari negara mana, sugan ada, aku nggak ngerti. Jadi beneran si flavor ini si kuahnya apa sih? Sama itu soy. Oh, soy. Light soy, betul, kita pakai light soy. Tofu segede gini dan lembut banget, sumpah. Sutra ya? Iya, tahu sutra kita pakai ini. Even si perhainannya aja, aku juga jarang suka si ayam rebus. Hainan aku tuh baru, kayaknya even di Bandung tren hainan baru juga kan? Baru, tapi lumayan kan sekarang di tren di kita banyak ya. Cuman masih di top tier aku masih ini si perhainanan. Justru kan gini, sebetulnya saya juga mikir gitu, kalau misalkan rata-rata orang khususnya untuk di kita itu warga kita lah ya, warga Indonesia gitu, mereka kan familiar dengan rasa-rasa herbs, dengan rempah-rempah yang tajam gitu kan. Nah makanya
kalau misalkan kita ngasih si bumbu itu yang light, mungkin untuk lidah kita agak, oh ini kurang nih gitu. Makanya aku tuh pengen yang sedikit powerful gitu, yang rasanya tuh betul-betul keluar gitu, nggak hanya light aja gitu. Bahkan waktu itu pernah ada teman yang dari dia pernah tinggal di Hong Kong lama, kerja di sana, begitu nyobain hoki, katanya mirip. Katanya sih dia lebih suka yang di sini karena yang di sana terlalu light gitu untuk lidahnya, karena kan lidah Indonesia begitu ya. Betul. Masalahnya kan kalau misalkan masalah rasa kan itu mah ya susah sih ya, nyari standarnya susah. Bener, ya subjektif bener. Gitu. Kita susah gitu, tapi menurut dia lebih suka dengan bebek packing yang ada di kita gitu. Luar biasa. By the way, thank you banget Kang Tom. Sama-sama Teh Cio. Ini yang dikasihnya luar biasa banyak banget. Enjoy the food ya. Oke. By the way, thank you Kang Tom. Sama-sama Teh Cio. Selamat makan, selamat menikmati ya. Sukses, ya. Amin. Hatur nuhun. Ngobrol dengan mereka makin yakin kalau memang rasa itu subjektif. Latar belakang seseorang menentukan selera dan cara pandang mereka pada makanan. Bahkan, dalam satu keluarga pun, selera soal rasa pun pasti ada perbedaan. Tapi, ada satu yang sama. Setiap rasa punya kenangan masing-masing. 2 episode ini buat aku makin menghargai proses perjalanan rasa. Yang berhasil meninggalkan jejak, itulah yang memberi cerita memorable. Episode berikutnya, kita bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini lagi Kang Tom ngejelasin apa? Ngejelasin dulu bebek atau bebek dulu? Oke. Bebek sini, bebek mana? Ya, kade, katakan. Gak apa-apa, ibunya di situ tadi.